Nggak ada pertanyaannya. Kan nggak lucu kerekam kita lagi ini ngoceh nggak jelas gini gitu. Udah kerekam kali. Iya udah kerekam makanya harusnya di laptop jadi ketahuan jatuhnya di mana. Maklum gaptek. Ngertinya WA blast. Kagak ngerti pakai Zoom. Laptop aja deh lu Kak, gua takut. Ya itu gimana pakai laptop bukannya? Aplikasinya mana? Pakai alamat aja bro gimana? Norak sih. Kaca malah kaca, nggak ada kaca. Astagfirullah. Kebanyakan ngajar KSN jadi stres ya kan. Ini lu sekin aja sih Kak. Ih si kakak mah. Itu yang sering pakai Anton jangan gua. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan apa-apa orang. Jangan lupa di mute tuh, jangan lupa di mute. Karangga nih temennya lagi ngomong itu Pak Anton. Lu kok jadi masuk juga? Berarti udah di handle dia. Hahaha. Rekod ya. Siapa yang record? Lu aja dah. Apalah. Rekod ya. Kakak sini. Gua lip dulu ya. Lah, hostnya siapa ini? Siapa gua? Hah? Berarti gue yang ngerekod. Iya. Ya udahlah, lanjut aja dah. Gue yang ngerekod. Das, lu buka aja minta Karangga ya. Lah, Ya lu aja yang nge-host, gua ngikut aja, oke? lah. Ente bisa lempar hostnya ke Anton. Gimana caranya, Bro? Lempar hostnya, Bro. Klik mukanya Anton Anton. jadi host. Itu. Nih. Klik Ke Anton ya? Klik kanan. Kalau dia ini ya klik kanan ya. Ya udah nih. Ya, lu udah jadi host. Soalnya gua mau pulang, mau mandi. Ya, Ini rekodnya. udah gua ngikut dulu dah. Ya udah dibuka ke Anton. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Mohon maaf nih kacauannya. Maklum laptopnya lemot. Laptopnya lemot banget. Jaringannya kali ya lemot nih. Oke, hari ini kita akan belajar matematika asik dengan Kak Rangga. Kalau dulu panggilnya Lord Rangga. Iya. Sehat ya semuanya adik-adik? Sehat Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kak Rangga sehat? Sehat. Aduh. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi hari ini kita bahas materi matematika wajib minat ya? Minat. Minat ya? Ya. Berarti materinya 3 dimensi ya? Limit. Oh limit, oke limit. Trigono. Limit trigonometri ya? Oke, waktu dan tempat kami persilakan Kak Rangga. Oke, siap. Oke. Maaf ya, buka masker nih, biar lebih jelas suaranya. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal adik-adik semua dan yang sudah kenal ya. Alhamdulillah ketemu lagi hari ini bareng saya Kak Rangga. Hari ini saya mau diminta menjelaskan materi minat ya, minat tentang trigonometri. Nah, cuma saya nggak tahu nih kayak kelas online ini udah pernah belajar limit belum Kantor? Sama Kak Agoy waktu itu apa? Sama Kak Agoy ya? Sama Kak Agoy tadi 3 dimensi dah kayak. Dimensi ya. Oke, berarti sama saya sama yang limit ini belum ya? Limit kayaknya belum Kak. Nanti saya terangin sedikit teorinya. Sedikit teorinya. Nanti kita banyak ngerjain soal yang disediakan di sini. Karena tadi saya kira ini soal yang di-share sama Kak Afgan itu isinya cuma 10 soal, 15 soal. Ternyata kalau saya cek ke bawah, waduh ada 50-an soal 60. Banyak banget ya. Nanti sebanyaknya lah yang kita bisa bahas. Tapi sebagian soalnya nih buat adik-adik pasti tinggal merem doang ketemu jawabannya gitu kan. Tinggal merem doang Mas Anton, nggak usah ngeliat soalnya ketemu gitu ya.
jawabannya karena memang ini variasi soalnya ada yang gampang ada yang lumayan lah. Oke, izin saya share screen saya sudah boleh bisa ya, Anton? Udah bisa Kak. Oh siap. Oke. Ini mohon maaf ini udah hampir 1,5 bulan nggak pakai ini Zoom. Habis pesantren nggak kilat saya. Sebulan habis pesantren. Ya Mas Anton ya. Siap. Pesantren sebulan. Oke, Pak. Singkat nih. Oke. Saya garis dulu garis ada di mana? Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembahasan tentang limit trigonometri. Walaupun kalian mungkin udah belajar di sekolah, tapi saya nggak apa-apa lah nge-review. Takutnya ilmu yang kalian tangkap itu di sekolah mungkin lompat-lompat memahami ini, tapi gambaran besarnya itu kalau ngerjain limit itu seperti apa gitu ya. Makanya saya bikin rangkumannya dulu, versi saya nih ya. Versi saya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lumayan. Ya, mohon maaf ya kalau ini agak kurang cakep. Oke, limit trigonometri. Ya. Nah gini, jadi limit trigonometri itu yang paling simple, yang paling simple itu adalah level 1. Kan kalau sekarang PPKM itu ada level 1 sampai level 4. Oke, Jakarta masih PPKM level 4. Nanti levelnya berat itu masih. Nanti kalau udah level 1 kayak udah bisa kemana-mana tuh nanti tuh ya. Jadi limit itu yang trigonometri itu yang paling mudah itu adalah level 1. Level 1. Level 1 itu gimana Kak? Level 1 itu tinggal dimasukin aja. Ya. Oke, tinggal dimasukin. Langsung jawabannya. Oke, langsung ketemu jawabannya. Gampang banget berarti. Tinggal masukin, ketemu. Oh misalnya atasnya 2, bawahnya 1, jadi 2/1 2. Dimasukin atasnya 1, bawahnya setengah, berarti 1/2 2. Oke. Nah ini bakal keluarnya di ulangan Kak. Ya saya nggak ngerti ya. Karena ini isinya variasi kan. Ada dari SMA macam-macam nih levelnya. Nggak ngerti juga saya. Tapi mungkin kalaupun ini keluar, ya jangan berharap lebih dari 2 lah. Mungkin 1 atau 2 nomor akan keluarnya. Ini level 1 ya. Level 1 ini mudah. Nah, ada yang level 2 nih. Nah, level 2. Level 2 itu tetap kita harus masukin. Ya, tetap masukin X-nya. Oke. Nah, ketika dimasukin X-nya, ternyata hasilnya adalah 0/0. Ya. 0/0 itu berarti jawaban kita belum beres. Kenapa? Karena 0/0 itu kamu jawab berapa aja, saya nggak nyalain. Misalnya ada yang bilang, Kak, 0/0 itu 7. Ya benar lah, nggak ada masalah. Karena 7 dikali 0 hasilnya 0. Ya. Sama kayak kamu ditanya 6 dibagi 2 berapa? 3. Kamu ngebalikinnya biasa gini. Karena 3 kali 2, 6, Kak. Berarti kan 7 dikali 0 jadi 0. Ada yang jawab 17 juga saya betulin. Ya. Nah, makanya kalau dia 0/0 berarti belum tuntas. Ya. Berarti belum tuntas. Nah, kalau level 1 itu gimana? Nah, level 1 itu bentuk yang paling sederhana dari yang 0/0. Ya, bentuknya sesuai template begini nih. Sesuai templatenya. Jadi kamu ketemu limit, bentuknya begini. Lim X mendekati 0. Ya. Atasnya misalnya
sin AX per BX. Nah, kayak gini. Oh. Atau bentuknya begini. Lim X mendekati 0, tangan AX. Oke. Tangan AX per BX. Ini bisa bolak-balik ya. Bisa bolak-balik nih. Bisa bolak-balik. Ini juga bisa bolak-balik. Boleh AX-nya di atas, tangannya yang ke bawah. Atau bentuknya begini. Lim X mendekati 0. Di sininya misalnya sin AX per tangan BX. Nah, oke. Yang pindah tuh ini, sorry. Misalnya sinnya bisa aja ke bawah. Boleh sinnya ke bawah ya. Bawah, saya hapus dulu. Terus jadi bisa aja dia berubah gini. Oh, mungkin nanti tangannya bisa bolak-balik ke bawah gitu kan. Atau dia juga bisa bolak-balik nih. Nih. Nah, kalau yang seperti ini, maka jawaban limit itu langsung ambil koefisien X-nya. Langsung A per B. Ya, jadi langsung jawabannya sama dengan A per B. Sama juga dengan kalau kamu ketemu untuk begini nih. Limit X mendekati 2. Terus di sininya sin A dalam kurung X min 2 per bawahnya B dalam kurung X min 2. Nah, ini pun sama. Hasilnya juga langsung A per B. Ini level 2. Gampang. Nanti ada di sini. Oke, coba kita lihat nanti. Ini jangan, nanti di foto ini di apa, biar jadi panduan nih buat kalian kalau ngerjain soal. Apakah semua soal akan bisa dikerjain dengan cara-cara yang di sini, Kak? Ya tergantung ya. Tergantung. Terus yang berikutnya apa, Kak? Berikutnya level 3. Level 3. Level 3 itu masukin X ya. Berarti level 3 itu udah lebih susah nih. Cuma kayak dia nggak sampai level 4. Masukin X ya. Ketemu hasilnya 0 per 0. Bisa juga sih 0 per 0. Bisa aja tangga per tangga. Tapi kayak agak jarang. Kalau tangga per tangga. Ya, berarti kalau 0 per 0 gimana, Kak? Kalau 0 per 0 juga hasilnya belum tuntas. Oke. Tuntas. Nah, tapi sayangnya dia nggak template seperti ini nih. Jadi belum sesuai template. Belum sesuai template. Jadi belum sesuai template gimana, Kak? Oh, mungkin bentuknya bentuk di soalnya bukan pakai sin sama tangan, mungkin pakainya kotangan. Nah, kan di template-nya nggak ada kotangan. Yang ada di template itu cuma ada sin tangan sama AX atau BX. Belum sesuai template. Nah, kalau belum sesuai template, maka kita pakai bantuan rumus trigonometri. Mesti pakai bantuan rumus trigonometri. Buat apa, Kak? Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa sesuai dengan template-nya. Ya, ini versi saya loh yang teranginnya ya. Pasti bahasanya beda dengan guru kamu terangin, tapi ini versi saya. Atau kalau nggak sesuai template gimana, Kak? Nggak apa-apa. Tapi asal ada yang dicoret. Nah, asal ada yang dicoret ya. Yang dicoret itu apa, Kak? Yang dicoret itu adalah biang kerok yang bikin 0 per 0. Maka itu juga nggak ada masalah. Ya, dua-duanya seperti itu. Nah, masalahnya gimana, Kak? Rumus trigonometrinya apa nih yang dipakai di sini? Nah, ini banyak rumus trigonometri yang ternyata ya. Rumus trigono yang dipakai di sini. Tapi nanti lumayan banyak kok trik-trik ngerjain soal limit. Yang pertama, oke, ada rumus yang begini, sin 2x. Nah, sin 2x itu sin 2x itu rumusnya adalah 2 dikali sin x dikali cos x. Oke, ini hati-hati nih ya. Perubahannya begini nih, di rumus ini perubahannya begini. Kalau di sininya 2x, maka di sini setengahnya, jadi x sama x. Jadi kalau umpama di sini saya ganti misalnya 4x, maka terjadinya di sini nanti berubah jadi 2x dengan 2x. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua. Nah,
rumus cos 2x. Ya, itu ada dua rumus yang sering dikeluar ya. Seingat saya sih dua rumus semua. Tapi kalau ada rumus ketiga nanti bisa kita jelasin ketika ketemu soal. Tapi kebanyakan rumus dua rumus. Yang pertama itu rumusnya yang begini. Cos kuadrat X min sin kuadrat X. Tuh. Jadi ini rumus kelas 11 kalau nggak salah. Cos 2X itu sama cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, yang mana ini menurut aturan aljabar kan bisa difaktor. Bisa difaktor menjadi di sininya adalah cos X tambah sin X. Nah, terus cos X minus sin X. Nah, biasanya bentuk begini itu larinya ke bentuk yang ini. Bentuk yang dicoret biasanya. Mungkin ininya yang kena coret, mungkin yang kirinya yang kena coret. Biasanya ke situ larinya. Oke. Atau rumus yang kedua. Cos 2X itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Atau dalam bentuk lain rumusnya begini. Rumusnya itu 1 min cos 2X. Setiap kamu ketemu 1 min cos 2X, itu bisa kamu ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Ya. Yang mana nanti sin kuadrat X itu bisa dibaca menjadi sin X kali sin X. Oke. Nah, hubungannya apa, Kak? Sama dengan tadi. Hubungannya, kalau di sininya 2X, sininya X sama X. Sininya 2X, sininya X. Nah, di sininya 2X, di sininya X. Jadi pokoknya 2 kali lipat atau setengah, ya, tergantung kita ngelihat dari sisi mana. Nah, biasanya dalam rumus itu yang sering muncul bentuknya itu seperti ini. Munculnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, itu terus rumus apa lagi, Kak? Ada lagi rumus yang kelas 10. Nah, ini rumus paling dihafal sama siswa biasanya. Rumusnya begini. Sin kuadrat alfa atau X ya, ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Cuma kalau di sini sering munculnya versinya begini. Kalau kamu ketemu 1 min cos kuadrat alfa, ubah menjadi sin kuadrat alfa. Nah, hubungannya apa, Kak? Hubungannya ternyata gini. Kalau sudutnya nggak berubah. Kalau di sini alfa, maka di sini juga alfa. Oke. Jadi lebih sering muncul tuh rumusnya seperti ini. Oke, saya kotakin dulu. Nah, oke. Nah, saya tambahin rumusnya di sini aja. Oke, di sini biar satu whiteboard. Oke. Nah, rumus berikutnya apa? Sebenarnya rumusnya banyak, tapi ini kita bicaranya yang sering muncul. Rumusnya banyak, tapi kita bicaranya yang sering muncul. Yang keempat itu rumus yang juga kelas 11. Itu rumus begini. Sin X tambah sin Y. Terus ada lagi sin X minus sin Y. Ada lagi tuh cos X ditambah cos Y. Ada lagi cos X dikurangin cos Y. Nah, ini rumusnya. Kalau ingat nih, semuanya rumusnya depannya pakai 2. 2 kali. Nah, yang ini jadi minus 2 nih kalau cos min cos. Nah, cuma beda trigono nih. Kalau sin tambah sin, depannya sin kali belakangnya cos. Tapi kalau sin min sin, depannya cos dulu, belakangnya sin. Kalau cos tambah cos itu depannya cos, belakangnya juga cos. Kalau cos min cos, depannya sin, belakangnya juga sin. Nah, isi yang bagian pertama semuanya sama, yaitu setengah dari X ditambahin Y. Jadi ini idem nih, sama. Ya, saya kasih tanda begini aja, sama. Sama, ya. Sama. Nah, di sini apa isinya? Isinya setengah dikali X min Y, ya. Ini juga sama. Sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Seperti itu. Oke. Apalagi, Kak? Ada nanti. Dan kawan-kawannya, ya. Dan kawan-kawannya. Nah,
Oke. Termasuk nanti kalau ada soal yang bisa pakai trik, saya akan kasih triknya ke kalian. Oke, itu sekedar ringkasannya dulu. Jadi ada yang level 1, ada yang level 2, ada yang level 3. Level 1 itu gampang banget. Level 2 berarti dia kategorinya sedang atau menengah. Level 3 berarti kategorinya lumayan sulit. Karena perlu merubah rumus dan menghafal rumus. Oke, demikian di catat atau di foto. Di foto aja kali ya. Silahkan di foto aja. Tapi ini nggak saya hapus kalau layanan. Terus juga ada di record juga sama Kanton. Oke, saya kasih waktu buat nggak, jangan dicatat ya, kalau dicatat kelamaan takutnya. Soalnya banyak nih yang kita mau bahas. Berapa orang yang hadir? Oke, 17 orang partisipannya. Oke, silakan ya. Oke, saya kasih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk. Ini sambil kita komunikatif aja, nanti saya mungkin panggil beberapa nama ya. Kira-kira ini nanti ngerjainnya pakai apa nih? Level 1, level 2, apa level 3 ya. Nggak usah takut ya. Jadi salah sekarang nggak ada masalah. Yang penting jangan salah pas ulangan. Yuk, kita buka soal dari Kak Afgan yang di-share di grup kalian. Ini ternyata soal P1 itu banyak banget itu, sampai ada ke 60 berapa tuh? 64. Berarti kalau di P2 ada segitu 100-an soal buat pembahasan kalian. Oke. Yuk. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kita bahas soalnya satu persatu. Kalau yang udah ini, wah, nomor 1 receh, 2 receh. Kalian silakan aja kalau mau coba mandiri soal yang lain. Atau nanti ketika di tengah-tengah kalau dia mau ditanya, monggo silakan. Kalau saya bisa jawab hari ini saya jawab. Kalau enggak, ya jadi PR. Ya. Udah nanti bisa dijawab. Oke, kita coba dulu. Tapi ini kita bicara di level umum-umumnya soal ya. Soal limit ya bisa sampai susah-susah banget gitu kan, tergantung levelnya mau di mana, mau level UTBK atau SIMAK gitu kan, bisa susah. Ini salah satu contoh soal yang nomor 1. Oke, nomor 1 ini termasuk kategori soal yang level 1 ya, level 1 karena pasti harus dimasukin dulu ya. Walaupun nanti kalau kalian udah berpengalaman ngerjain soal itu kalian udah paham dengan dirinya ya. Ini mah pasti level 3 nih ya. Ini mah pasti level berapa gitu kan. Oke. Walaupun kalau ngelihat bentuk di sini ada bentuk 1 min cos. Nah, tadi kan di rumus di level 1 itu ada, di level 3 ada 1 min cos. Ini rumus yang ini. Tuh, ya. Tuh, 1 min cos ini 2x. Nah, kalau di situ x. Tapi ya nggak pakai rumus itu. Caranya tinggal dimasukin aja. Oke, ingat pi itu sama aja dengan 180 derajat ya. Atau pi itu bisa juga 3,14. Tapi kalau dalam trigono ya udah kita harus masukin 180. Berarti tinggal dimasukin aja. Berarti jadi sin 180 per 1 min cos 180. Nah, udah tinggal dihitung. Sin 180 nilainya berapa, Dedek? Ada yang tahu? Ya. 0. 0. Oke, sin 180 itu hasilnya adalah 0. Oke, waduh. Kalau bawahnya 0 juga berarti 0 per 0, bukan level 1. Ya, tapi kita cek dulu. 1 min cos 180 nilainya berapa? Min 1. Oke, berarti min 1. Jadi 1 min 1. Wah, ternyata
level 1, Kak. Ya, kenapa? Karena atasnya 0, bawahnya 2. Nah, bukan 0 per 0 kan? Udah kelar. 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Berarti ini kategori level 1. Wah, mudah sekali. Oke. Dan paham ya. Kalau misalnya nggak paham, kalian silahkan nyalakan mikrofonnya, langsung selak saya aja nggak apa-apa. Atau kalau yang malu, silahkan chat di kolom chat ya. Kak, itu dari mana, Kak? Ada yang nanya, Kak, itu 180 dari mana? Gitu kan? Kalau ada yang nanya, Kak, itu 180 dari mana? Itu takdir deh, gitu kan. Emang diajarinya dari dulu gitu kan, kalau pi itu 180 ya. Ada sih jalannya, cuma ya nggak usah diterangin lah. Nah, nomor dua levelnya apa nih? Nah, kita lihat dulu, kita masukin dulu. Kalau kayak gini-gini nih, kalau X-nya bukan mendekati 0, kita curiga tuh dia langsung bisa masuk ke level 1. Kita curiga tuh dia masuk ke level 1. 1 tambah deh. Apa tuh? Kosekan ya. Kosekan X tambah 2 ya. Oke, sip. Pak, Kak, level 1 mudah banget ya. Belum tentu ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Nah, pi per 4 itu berarti hasilnya 45 derajat. Dari mana, Kak? Kan pi-nya 180 dibagi 4. Oke, coba kita masukin. Berarti di sini 1 ditambah tangen 45. Oke, per kosekan 45 ditambahin 2. Oke, kita cek. Tangan 45 berapa nilainya? 1. 1. Oke, sip. Oke, thank you Arya. 1 ditambah 1. Oke, good. Nah, kosekan 45 kadang-kadang suka bingung tuh. Kosekan 45 itu cara ngitungnya dia tinggal kebalikan. Jadi 1 per kebalikan dari apa ya? Kebalikan dari jangan 1 per maaf. Kebalikan dari kosekan itu kebalikan dari sinus. Nah, jadi kita cari aja nilai sinusnya. Nah, sinus 45 berapa sih? Sinus 45 itu kan hasilnya sama dengan setengah akar 2 ya, atau akar 2 per 2. Maka kalau ditanya kosekan 45 tinggal dibalik aja. Berarti 2 per akar 2. Oh, dirasionalin dong, Kak. Dikali akar 2 per akar 2. Berarti jawabannya 2 akar 2 per 2. Berarti sama dengan akar 2. Oh, berarti ini hasilnya akar 2, Kak. Akar 2 ditambahin 2. Oh, ternyata bukan 0 per 0. Berarti masuk ke level 1. Tapi level 1-nya mudah atau enggak? Ternyata enggak mudah. Ya, 2 per 2 tambah akar 2. Karena kita perlu merasionalkan penyebut 2 min akar 2, 2 min akar 2. Oke. Jadi atasnya berapa hasilnya? 2 dikali 2 min akar 2. Per bawahnya itu tinggal depan kali depan. Jadinya 4. Tanda kali tanda karena di sekawan ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Oke, 4 dikurang 2 itu 2. Habis. Oke, jadi jawabannya adalah 2 min akar 2. Jawabannya adalah yang D. Oke. Bisa dipahami ya, Dede? Saya. Masih gampang ya soalnya ya. Oke. Wah, kalian di sekolah pasti udah lebih dari ini. Tapi nggak apa-apa, saya tetap mau ambil contoh beberapa soal dulu ya. Buat apa namanya? Bahan ini aja. Bahwa ternyata ada soal limit yang gampang loh. Gitu ya. Ada soal limit yang gampang. Oke, berikutnya. Lim X mendekati 0. Nah, kalau X mendekati 0, kita udah mulai curiga nih. Kalau X mendekati 0, kayaknya kemungkinan besar 0 per 0 nih. Nah, tapi kita nggak tahu juga. Apakah begitu? Kita cek dulu. Oh, ternyata ini nggak 0 per 0. Jadi ini level 1 juga. Kenapa? Karena tinggal masukin aja 1 min sin 0 per cos 0 dikuadratin. 1 min sin 0 itu adalah 0. Cos 0 itu adalah 1 dikuadratin. Oke, berarti atasnya 1, bawahnya 1. Jadi jawabannya juga 1. Waduh, ternyata masih level 1. Masih level 1. Oke. Kalau nomor 4 level 1 enggak, Kak? Nah, kita cek dulu ya, nomor 4 ya. Nomor 4, apakah dia level 1? Kita cek dulu. Oke, Lim. X mendekati 0. Wah, kalau udah X mendekati 0, kita mesti curiganya ini masuknya
kebanyakan bukan ke level 1, tapi ke level 3 ya, biasanya. Atau 2 ya, 2 atau 3. 1 min cos per sin kuadrat X. Nah, oke. Kita cek, masukin dulu. Kosinus 0 berapa nih? Kosinus, ini masukin 0 ke sini kan? Ya, masukin 0 juga ke sini. Nah, ternyata kosinus 0 itu adalah 1 kan? 1 dikurang 1, jadi hasilnya atasnya 0. Bawahnya sin 0, sin 0 itu 0, 0 dikuadratin hasilnya 0. Nah, 0 per 0. Berarti belum beres. Oke. Belum beres. Nah, perhatiin bentuknya. Ternyata bentuknya bukan level 2. Kenapa? Karena ada muncul rumus 1 min cos X. Nah, kita kembali nih ke teorinya. Ya. Kalau ada rumus-rumus yang bukan sin cos sin tangan nama yang di level 2 tadi, itu pakai apa, Kak? Itu ada 2 kemungkinan. Bentuknya kita sesuai dengan template atau kita bikin sehingga ada yang dicoret. Nah, ini soal ini pakai mana, Kak? Nah, menurut penglihatan saya, soal ini bisa pakai dua-duanya. Oke, kita coba ya. Pakai dua-duanya. Sekarang kita mau pakai yang template dulu. Saya belah 2 aja kali ya. Oke, sebelah 2 aja guys ya. Oke, pakai template. Sama pakai yang dicoret nanti. Ya. Sama yang dicoret. Oke, kalau pakai template, nah ini pakai template nih. Kita jadiin ke template ya. Kita ingat rumus tadi. Rumusnya yang 1 min cos 2x. Itu tadi diubah ternyata menjadi 2 sin kuadrat X. Hubungannya tadi kalau di sininya 2x, di sininya X. Kak, tapi di soal itu bentuknya gini munculnya. 1 min cos X. Berarti maksudnya 1x ya. Oh, berarti begini dong jadinya. Tetap rumus ini, tapi jadi berubah di sini itu adalah setengah dari X. Jadi kita pakai rumus ini nanti. Oke, maka soal di atas itu, ya soalnya itu nanti akan berubah menjadi begini. Lim X mendekati 0. Sebentar, di atas diubah jadi 2 sin kuadrat setengah X per sin kuadrat X. Nah, jadi deh template-nya. Gimana Kak, apa jadi template? Jadi, tapi dipecah dulu biar terlihat sangat jelas. Oke, mecahnya gimana Kak? Mecahnya ini jadi 2, di sini jadinya sin setengah X, di sini jadinya sin setengah X. Ya, kan sin kuadrat sama aja sin kali sin. Yang di bawah sin kuadrat X berarti bisa dibelah juga dong Kak? Oke, betul. Sin X kali sin X. Nah, kamu perhatiin, ini sesuai dengan template. Karena di soal itu hanya mengandung unsur yang sesuai dengan di template sini. Jadi mengandung bentuk begini, begini, sama begini ya. Kak, tapi itu banyak loh bentuknya. Gak apa-apa, aman. Selama dia perkalian aman. Ini kan perkalian. Perkalian aman, perkalian aman, perkalian aman. Nah, jadi gimana Kak ngerjainnya? Ya tinggal dibagi aja. Ini kan 2, bawahnya 1 ya. Nah, 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Terus yang ini gimana Kak? Ya ini kita bagi koefisiennya. Nah, kita bagi. Atasnya berarti setengah dong Kak. Setengah. Bawahnya berarti 1. Iya, betul. Yang ini kita bagi juga. Nah, sip. Jadinya setengah per 1. Oke, udah. 2 kali setengah 1, 1 kali setengah, setengah dibagi 1. Berarti jawabannya adalah setengah. Oke, ada. Jawabannya 0,5. Oke, Kak, kalau pakai dicoret gimana Kak? Pakai dicoret. Ada. Rumusnya mana? Rumusnya, sebentar. Kamu pakai rumus yang mau berapa tadi ya? Rumus yang ini. Nomor 3. Nah, aku pakai rumusnya nomor 3. Rumus nomor 3 itu kan tadi begini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nanti saya bisa bikin gini dong. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, nanti dicoretnya gimana? Ini bentuk ini bisa difaktor. Ternyata bentuk ini bisa difaktor. Bentuk ini bisa difaktor jadi 1 sama 1. Yang 1 plus cos X. Ya, nanti saya nggak salah hitung nanti.
Ya, bawahnya itu 1 min cos X gitu ya. Oke. Nah, jadi kita pakai rumus ini nanti nih. Rumusnya tadi yang ini, kita pakai rumus yang ini. Asal muasalnya rumusnya ini ya. Diturunin jadi begini, asal muasalnya rumusnya ini di otak-atik jadi begini. Oke. Berarti gimana Kak soalnya nanti? Soalnya berarti jadi gini dong. Lim X mendekati 0, atasnya itu adalah 1 min cos X ya. Saya pakai kurung aja. Per bawahnya berarti sin kuadrat diubah jadi ini. 1 tambah cos X dikali 1 min cos X. Ada yang dicoret nggak? Ada. Mana? Ini coret. Satu paket dicoret sama ini. Berarti hasilnya 1 dong. Sip. Jadi hasilnya tinggal 1 per. Nah, ini nggak kena coret Kak. Gimana? Kalau nggak kena coret, masukin X-nya ke sini. Masukin X-nya ke sini, berarti jadinya 1 ditambah kosinus. Berarti sama aja 1 per 1 ditambah 1. Berarti sama aja 1 per 2. Sama jawabannya. Mau pakai template atau coret-coret. Nanti tergantung kamu aja pakai yang mana maunya. Tapi nggak semua soal juga bisa pakai dua-duanya. Nah, ternyata untuk soal yang model seperti ini kita bisa pakai trik. Tapi ini trik ini ya kamu pakai di soal trik Karangga ya. Trik Karangga. Nah, jadi gini, yang menjadi masalah dalam soal ini yang nggak sesuai dengan template itu sebenarnya di bagian atas. Kalau di bagian bawah itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tinggal dipecah aja kayak tadi ini. Sin kuadrat saya pecah jadi sin X kali sin X. Oke. Maka soal ini kalau mau pakai cara yang lebih cepatnya, ya. Untuk yang bawah aman, kita tinggal ambil koefisiennya aja. Ini koefisiennya kan 1. 1 dikuadratin, berarti ini 1 kuadrat. Nah, untuk bentuk yang begini nih, nah ini triknya. Untuk bentuk yang 1 min cos PX, maka kalau mau langsung ambil angkanya tinggal begini. P kuadrat kita bagi 2. 1 min 1 min. Oke. Nah, ini kan berarti P-nya di sini 1 nih. Ya udah, tinggal dikuadratin aja. Tinggal 1 dikuadratin lalu dibagi dengan 2. Udah langsung 1 kuadratin bagi 2 adalah setengah. 1 dikuadratin adalah 1. Setengah dibagi 1. Jadi jawabannya adalah setengah. Tapi dia hanya berlaku kalau bentuknya 1 min cos PX. Ya. Seperti itu. Jadi kita dapat 3 cara nih. Cara yang pertama, ya. Cara yang kedua, nah ini saya kasih triknya saya. Cara yang Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sama adik-adik. Kalau ada yang mau ditanya, monggo silakan tanya aja. Ya, Kak, mau nanya Kak? Saya belum kenal sebagian besar yang ada di sini. Ada Randi, ada Rai, ada Ria, siapa tuh? Ada Ria ya, Ria Aprilia, ada Riki, Rini Utami, ya, banyak dah, ada 19 orang. Berarti kalau dikurangin saya sama Kak Anton, 17 orang. Oke, berarti yang ikut hari ini ada 17 orang kelas online. Oke, bisa dipahami adik-adik? Mau 1, 2, bertanya. 3, 4. Oh ya, siapa nih? Itu yang trik Kak Rangga itu kayaknya itu udah dijadiin ini ya, 2 sin kuadrat setengah X. Yang iya, betul. Sebenarnya asalnya dari situ, cuma kita bisa mempersingkat langsung dengan menggunakan itu cara tadi P dikuadratin bagi 2. Itu aslinya sebenarnya cara template. Cara template tapi kita shortcut, lebih kita persingkat. Oke, makasih Kak. Ya, nanti mungkin boleh kita coba, tapi yang kayak gitu bentuknya ya. Kalau nggak begitu jangan dicoba-coba ya. Nah, kita lihat dulu ada nggak soalnya di sini yang kayak gitu. Nah, coba kita lihat di soal nomor 20. Oke, ini silakan kalau yang mau difoto atau di mana. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun nanti ada rekamannya, tapi tetap antisipasi di foto ya. Oke, soal nomor
20. Ya maaf agak lompat dulu karena biar kita dapat pemahamannya. Kalau pakai trik gimana? Pakai coret-coret bisa atau enggak gitu kan? Atau pakai apa? Jadi nggak semua bisa pakai cara itu, Pak. Bisa nggak pakai tiga-tiganya semua? Ya nggak juga. Ya, itu sangat tergantung dari nanti soalnya gimana gitu kan. Nah, kalau kita bahas soal nomor 10, nomor 20, sorry. Nomor 20, ya itu nggak bisa kita pakai cara coret-coret. Gimana ngubah coret-coretnya itu susah gitu kan. Susah, nyoretnya susah. Jadi nomor 20 itu paling kita bisa pakainya template atau pakai trik karangga tadi. Oke. Kalian monggo kalau mau ngitung pakai trik karangga hitung aja berapa tuh hasilnya. Ya. Nanti ketik di kolom chat ya. Ketemu Kak segini gitu kan. Kok nomor 20 mah bukan template-nya ya. Nomor 21. Salah. Nomor 21 ya. Yang lihat ada kuadratnya. Wah, Kak, kalau ada kuadratnya gimana Kak? Ada nggak triknya? Ada. Tapi yang penting kalian harus menguasai tadi dulu. Level 1, level 2, level 3. Saya nggak mau ngasih ke triknya dulu. Saya mau ngasihnya ke cara yang level-levelnya dulu ya. Oke, apa tuh? Tangan kuadrat X. Tangan kuadrat 2X. Oke. Nih, ini kalau kamu masukin ya percaya nggak percaya nih kalau kamu masukin, tapi percaya aja sama saya. Nanti hasilnya 0/0. Ya. Maka jelas dia level 3. Level 3 yang mana nih Kak? Pakai coret-coret atau pakai template? Nah, soal ini nggak bisa pakai coret-coret. Menurut saya, mungkin bisa tapi panjang ya. Tapi saya nggak kebayang. Jadi yang kebayang di kepala saya ini saya pakai template. Nah, template-nya apa? Oh, tadi udah ada tuh Kak. Kita ubah aja Kak. 1 min cos X itu menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Oke, berarti bentuk ini setelah saya ubah dia menjadi begini. Lim ya, X mendekati 0 menjadi 2, langsung kita pecah aja deh. Sin setengah X ya. Kan kita bicaranya tadi kasih trik itu kalau soalnya pilihan ganda pengen cepet-cepetin aja gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, per bawahnya apa tuh? 2 sin kuadrat. Oke, benar. Bawahnya tangan 2X, tangan 2X ya. Oke. Berarti tangan 2X sama kali tangan 2X. Udah nih bisa pakai, udah sesuai template. Oke, udah sesuai template. Berarti hasilnya berapa Kak? Hasilnya berarti ini menjadi 2. Yang ini berarti setengah dibagi 2. Karena kita tinggal ngambil angkanya aja. Setengah dibagi 2. Dikali lagi dengan ini ke setengah juga dibagi 2. Oke, dihitung. Coret 3. Nah, setengah kali setengah berarti 1/4. Oke, 1/4 dibagi 2. Oke, berarti hasilnya adalah 1/8. Itu kalau kita pakai cara template ya. Oke, rumusnya yang tadi saya kotakin dulu. Dari mana Kak rumusnya? Ingat aja tadi rumus yang saya kasih. Ini sesuai dengan template di rumus tadi. Oke, nah terus gimana lagi karena nggak caranya? Nah, dia bisa pakai triknya, bisa, ya kan? Kalau pakai trik ya, nah, pakai triknya nih, trik cara nggak? Berarti kan kita tinggal mengubah yang ngitung yang di atas doang. Kalau bawah udah clear. Karena ini kan udah bentuk perkalian yang sesuai template di nomor 2. Tangan 2X kali tangan 2X. Berarti ini hasilnya langsung 2/2 atau 4. Jadi yang bawah itu langsung ketemu hasilnya 4. Nah, yang atas gimana Kak? Yang atas nih angkanya nih. Angka di sini kan 1. Tadi rumusnya kan dia harus dikuadratin dibagi 2. Berarti rumusnya di sini jadi 1 dikuadratin dibagi sama 2. Berarti jawabannya berapa Kak? 1/2. 1/2 dibagi 4. Jadi jawabannya berapa? 1/8. Sama ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, mana lagi kayak yang bisa pakai cara seperti itu? Oh, banyak ya. Di sini kayak banyak. Nomor 19 bisa tuh. Nomor 20 bisa. Oke. Nanti kamu cobain yang pakai template-nya ya. Saya pakai triknya dulu. Nomor 19 pakai trik gimana caranya? Oke. Kan soalnya satu dulu ya. Lim X mendekati 0 ya. Di sini 1 min cos 2X. Bawahnya
sin kuadrat 2x. Oke, ya udah. Oh, yang atas ya tadi dong 1 min cos 2x. Berarti jawabannya gimana? Jawabannya berarti 2 kuadrat dibagi 2. Kalau yang bawah udah aman, clear 2 kuadrat. Nah, sip. 2 kuadrat itu 4, 4 dibagi 2 jadi jawabannya 2. Per 2 kuadrat itu 4, nah diperkecil jadi jawabannya adalah 1/2. Kita mau 19 itu jawabannya 1/2 atau 0, kalau pakai template gimana? Coba ya, coba sendiri aja. Nomor 20 berapa lagi yang bisa? 22. 22 juga bisa tuh. Ya. 22. Tapi yang penting pahami dulu tuh pakai template rupanya apa. Biasanya ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau limitnya mendekati 0, biasanya kebanyakan larinya ke template. Kalau limitnya nggak mendekati 0, biasanya kebanyakan larinya ke coret. Terutama kalau limitnya X mendekati pi per 4, pi per 2. Tapi nggak mutlak loh ya, saya bilang kebanyakan. 22. 3x kuadrat per 1 min cos X. Oke, sip. Nah, yang bawah udah aman belum? Yang atas udah aman nggak? Aman. Nah, kok aman Kak? Karena 3x kuadrat itu sesuai template tadi yaitu perkalian antara 3x dengan 1x. Nah, kan aman. Karena di template tadi kan dia AX, BX, ada untuk kayak gini. Berarti gimana Kak? Tinggal angkanya aja yang diambil 3 kali 1. Berarti ini jawabannya atas 3. Oh, bawah gimana Kak? Bawahnya pakai itu. Ya kan? Nah, bawahnya pakai itu. Berarti di sini P-nya 1 ya. P-nya berarti 1. Jadi jawabannya berapa sekarang enggak? Jawabannya berarti di 1 dikuadratin. Oke, berarti 1 dikuadratin dibagi sama 2. Berarti jawabannya gini dong, 3 dibagi setengah. Berarti jawabannya adalah 3 dikali 2/1 berarti sama dengan 6. Oke, itu. Jadi saya kasih rumusnya berarti ya, rumus trik yang kebanyakan lah ya. Rumus trik yang kebanyakan yang tadi 1 min cos PX. Nah, itu tadi hasilnya langsung dihitung jadi P kuadrat per 2. Nah, kalau misalnya 1 min cos PX tapi pakai kuadrat kayak soal nomor 20 tadi yang kita nggak dikerjain, ini cukup langsung P kuadrat aja. Terus apa lagi Kak? Yang ketiga itu kalau cos AX min cos BX. Nah, itu langsung hasilnya B kuadrat min A kuadrat per 2. Ini yang banyak muncul. Tapi tetap nanti kita akan ngerjain soal itu tetap pakai cara yang biasa dulu ya. Ini sekedar trik yang saya bisa kasih ke kalian. Banyak triknya cuma ini dulu aja. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, makasih Ria, Yoga. Oke, yang lain ngerti? Ngerti, Kak? Oke, sip. Saya nggak kecepatan kan ya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Nah, yang ngajar mat wajib Kak Agoy kan biasanya dia lebih tertata. Tulisannya juga lebih rapi dia. Ya. Tapi minimal tulisan saya masih baca lah. Ya mana? Masih baca aman gitu ya. Oke, sudah difoto, kita lanjut aja. Nah, kita cari. Oke, coba deh kita cari mana nih kira-kira yang soalnya rada-rada ribet. Tadi nih, kalau ada yang mau ditanya, monggo silakan aja ya. Nanya kemana ya? Kalau nanya soal di sini tunjuk aja soal berapa. Tapi kalau Anda nanya soal di luar, kayaknya bisa share di grup WA deh. Ya. Saya lebih enak sih. Kak, kalau soalnya gimana caranya gitu kan? Saya dikasih nih soalnya begini, gimana caranya gitu kan? Nanti saya coba bahas. Ya. Nanti kalau enggak, saya akan dibantu sama Master Anton. Wah, Kak Anton itu juga jago matematik. Ya, Kak Anton ya? Enggak dengar Kak Anton ya. Tidur ya. Bawa Oh, ya Kak Anton juga jago matematik kan? apa? Jago matematik kan? Oh, dikit, Kak. Sosiologi, Kak Anton jago sosiologi. Oh, iya. Iya.
Ya, buat konsol-konsol doang mungkin nanti ini. Oke, lanjut. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan di grup boleh. Saya ada kok di grup. Ini grupnya apa ya, Kak Anton? 12 IPA 1 kan? 12 IPA 1 online ya? Online. Oh ya, 12 IPA 1 online. Ya, ada kok. Saya 12 IPA 1 online kelas kan? Iya. Ada. Jadi saya ada. Saya kalau kalian mau nanya-nanya soal di grup boleh, mau PC ke saya juga boleh. Tapi kalau misalnya agak-agak slow respon jangan marah ya, jangan ngambek. Karena yang nanya 1 GG, semuanya nanya gitu. Nanyanya di jam bukan prime time ya. Prime time jam berapa? Prime time itu jam 7-an sampai jam 12 gitu kan. Kalau bocah nanya jam 7 sampai jam 12 ini gue curiga nih. Ini soal ulangan kayaknya nih. Soal ulangan. Jadi nanyanya kalau di luar itu biasanya ini apa? Lagi nih kalau pagi-pagi saya ini ngomong bocah dulu. Mana tadi ya? Soal berapa nih? Oke, kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada berarti saya masih milih soal. Wah, ini Kak, soalnya begini Kak. Saya mau coba. Ini saya agak acak-acak soalnya ya. Karena saya lihat soalnya di bagian atas tadi levelnya masih. Cinta. Apa tuh? Asta. Ya, kita coba ke soal nomor 29 ya Asta ya. 29 ya. Buku yang tadi ya Kak, sorry Kak. Oke, siap. Ini Asta dari sekolah mana Kak? 82 Kak. Oh, 82. Oke. Majestic. Patra ya. Yo, Anak Patra, Patimura Raya. Ya. Anak ini. Aman di situ, banyak jenderal-jenderal polisi yang tinggal di situ. Jenderal polisi. Oke, sip. Nah, soal nomor berapa nih? Oh, nomor 29. 29 sama 30 nih saya mau bahas. 29 sama 30. 29 gini soalnya kadang-kadang nih, lim X mendekati 0. Wah, harusnya mah itu bisa langsung cepet tuh kalau nggak ada akarnya. Tapi kenapa di soal itu ada akarnya? Berarti kan memang dia bikin soalnya levelnya lebih naik sedikit dibanding yang biasa-biasanya. Kalau hilang akar kan aman banget tuh, clear banget ya. Aman banget. Nah, ternyata soal begini, sebelum kita kerjain, kita lakukan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar itu apa Kak? Macam-macam. Bisa nyamain penyebut, bisa nyamain penyebut, bisa menjabarkan, kuadratin atau apa segala macam. Nah, kalau manipulasi aljabar untuk soal seperti ini ya kali sekawan. Dikali dengan 1 plus ini kalau dimasukin 0 per 0 ya. Kalau mau dibuktikan silahkan. Ini kan cos 0 nih. Cos 0 itu 1. 1 diakalin 1. 1 kurang 1 0. Ini kan X-nya dibagi 0, 0 dikuadratnya juga 0. Jadi 0 per 0 ini. Oke, 0 per 0 berarti belum tuntas kerjaan kita ya. Berarti masuk kategori bisa level 2, bisa level 3. Tapi ini jelas nggak sesuai template di level 2. Berarti ini pasti masuk ke level yang ke-3. Oke. Ini limit level 3 ya, bukan PPKM level 3. Ya, sekarang Jakarta masih level 4 karena masih banyak yang kena COVID. Oke, sip. Ya, semoga yang kena COVID bisa sembuh ya, segera sembuh dan pulih. Oke, sip. Nah, kali sekawan kan begini ya. Kali sekawan itu sekawan dari bentuk akar ya. Oke. Nah, yang sekawan berarti yang atas ya. Yang ini sama ini sekawan. Oke, ketentuan kalau ngali sekawan itu kan cukup depan kali depan, tanda kali tanda, belakang kali belakang. Berarti depan kali depan itu 1 kali 1 berarti 1. Min kali plus itu jadi min. Akar cos kali akar cos berarti akar hilang. Jadi tinggal cos X doang. Oke, gitu ya. Oke, per X kuadrat. Kan gitu tuh. Nah, ternyata masih sisa di sini, Kak. Di sini sisa masih ada di bawahnya 1 plus akar cos X. Oke, atasnya A1. Ya. Biar nggak ngubah bentuk akar 1 pasti. Nah, kalau bentuknya seperti ini udah clear. Ya clear apa? Ini jelas bisa pakai rumus dong yang sebelah kiri ini. Nah, ini jelas pakai trik boleh. Cuma
saya mau neranginnya pakai yang nggak trik dulu, pakai template dulu. Berarti diubah jadi gimana? Karena nggak diubah jadinya begini. Ini saya ubah menjadi 2 kali sin kuadrat setengah dari X. Dari mana Kak? Lihat rumus tadi ya. Kalau ketemu 1 min cos, di sininya 1X, maksudnya berubah menjadi 2 sin kuadrat, di sininya adalah setengah X per X kuadrat. Oke. Pecahin. Nah, jadi gimana? Berarti lim X mendekati 0, 2 kali sin setengah X ya, kali sin setengah X per X kuadratnya jadi pecah. Jadi X kali X. X dikali X. Ya, oke, berarti hasilnya jadi 2. Ini setengah dibagi 1. Ini 1 ya. Ini juga setengah dibagi 1. Oke, 2 kali setengah habis. 1 kali setengah dibagi 1. Setengah. Jadi jawabannya adalah setengah. Oke. Oh, belum kelar. Ininya belum di. Lah ini gimana Kak? Kalau ini tinggal dimasukin aja. Jadi 1 per 1 ditambah, ini belum kelar tadi, belum jawabannya setengah, sorry maaf. Oke, 1 ditambah akar dari cos X-nya diganti 0. Berarti jadi gini dong, 1 per 1 ditambah akar 1. Oke, akar 1 tambah 1, 2. Jadi ini 1 per 1 tambah 1. Oh, berarti ini dikali setengah juga. Jadi jawabannya adalah 1/4. Itu kalau kita ngubah ke bentuk template. Tapi kalau karena kita udah tahu triknya, kalau mau langsung di sini, ya langsungin aja. Ini angka depannya kan 1 nih. Berarti 1 dikuadratin dibagi 2, lalu dibagi koefisiennya 1 kan. Oke. Nah, kalau ini dimasukin 1 per, tadi ini dimasukin hasilnya sama ini jalan. Setengah ya. Setengah dimasukin. Kalau 0 kan 1 ya. Oke, berarti jadinya ini setengah dikali sama setengah. Jadi jawabannya adalah 1/4. Oke, sama ya. Jadi tetap pakai rumus biasa, cuma perlu ada manipulasi di sisi aljabarnya dulu. Aljabarnya banyak, manipulasi ternyata ngalihin sekawan. Oke. Oh ya, sorry sebentar. Saya tanya dulu nih, satu-satu nih. Kira-kira pada tahu atau enggak? Oke, saya lihat dulu namanya siapa aja. Oke, jangan deg-degan ya, dipanggil satu. Nah, saya mau nanya nih soal yang gampang banget. Coba kita lihat soal nomor 11. Oke, yang pertama yang ada di atas ini namanya Alvita. Oke, kalau Alvita, silakan dinyalakan mikrofonnya, suaranya. Iya, Pak. Oke, Alvita dari SMA mana? SMA Yasporbi. Oh ya, Sporby. Yang di ini ya, Pancoran ya? Iya. Ya, siap. Oke, Alvita coba lihat soal nomor 11. Ya. Kalau misalnya nggak tahu nanti saya jelasin, tapi kalau tahu silahkan jawab aja. Nanti kita cek benar atau salahnya ya. Salah di sini nggak apa-apa, yang penting nggak salah pas ulangan. Oke, coba lihat soal nomor 11. Dari yang paket soal P1 ya, paket 1 itu. Oke, itu jawabannya menurut Alvita berapa? Lim X mendekati 0 dari sin 4X per 2X. Ya. Halo, kita. Bentar ya, Kak. Oh ya, monggo, silakan. Itu soalnya level 2. Soalnya level 2. Kamu lihat aja di catatan tadi level 2 tuh kayak gimana. C, Kak. Oke, good. Mantap kita. Jadi gampang banget ya kalau ketemu kayak gitu ya. Saya doain ulangan kalian tuh nanti dari 30 nomor 20 kayak gini semua. Nilai bisa bagus banget tuh. Oke, berikutnya Arya. Oke, wah Arya kayaknya saya kenal nih. Arya nggak mungkin saya kasih soal nomor 12 ya. Arya kasih soal nomor berapa ya? Arya. Soal nomor berapa ya saya kasih ya? Kamu ya. Ya. Atau nggak apa-apa deh. Ya, soal nomor 12 jawabannya berapa ya? Arya Pramudito.
Berapa, Kak? Nomor tadi 11 ya? 12. Soal nomor 12 yang lim X mendekati 0 dari sin 9X per 5X. 9/5, Kak. Oke, sin 9 per 5. Oke. Jadi soal-soal gitu tinggal hantem aja tuh. 7/2. Nomor 14. Nomor 15, 6/7. Ya kan? Nomor 16, 5/6. Berapa lagi tuh? Nomor 17 hajar aja 3/4. Ya kan? Nomor 18, 9/1. Oh, udah ada lagi. Ada lagi. Oh, tuh. Tapi gini ya, takutnya nih ya, siswa udah keasikan ketemu begitu, dia main hajar soalnya begini nih. Ada soal kayak gini. Lim X mendekati 0. Oke, di sini kotangan 6X per kotangan 2X. Wah, jangan sampai soal ini kamu hajar langsung gini loh. 6/2, jadi jawabannya 3. Wah, ini salah. Kenapa salah? Karena nggak ada di template tadi yang bentuknya adalah kotangan. Ya, adanya kan sin tangan sama AX ya. Ada yang kotangan. Nah, gimana Kak? Nah, ya ini kita ubah dulu jadi tangan. Nah, ingat di rumus kelas 10, nah, ini rumus tambahan ya. Kotangan itu adalah sepernya dari tangan. Rumusnya. Nah, berarti ini jangan dihajar langsung begitu ya, karena saking udah kasihkannya tuh, wah hajar aja Kak, 6/2, 3 gitu kan. Jangan, ini diubah jadi gini, seper dari tangan 6E. Oke. Per ini seper dari tangan 2X. Nah, kalau dihitung nanti soalnya berubah jadi begini. Lim X mendekati 0, tangan 2X jadi ke atas ya kan? Per tangan 6X. Jadi ternyata jawabannya ya bukan 6/2, tapi 2/6 atau 1/3 ya, yang betul begitu ya. Saya nggak tahu ada atau enggak di soal di sini. Sama aja kayak soal nomor 8. Oh, jangan sampai kamu hajar nih, tapi nggak tahu betul atau enggak ya. Langsung dihajar. Kalau ternyata betul, ini agak kebetulan ya. Tapi jangan sampai dihajar begini ya. Nomor 8, Pak. Lim X mendekati pi/2. Soalnya begini kan. Sin 2X per cos X. Ini hasilnya kalau kamu masukin hasilnya 0/0. Karena di 2X itu kan 2 dikali pi/2. 2 dikali 90 berarti sin 180 itu 0. Cos 90 juga 0/0. Oke, berarti dia antara level 2 kalau enggak level 3. Nah, karena udah saking asik ya tuh ngerjain soal yang tadi yang saya tanya ini ke siapa Alvita sama Ari ya. Ini langsung dihajar sama dia, jawabannya 2/1. Jawabannya adalah 2. Nah, jawabannya bisa jadi betul, tapi caranya salah. Kenapa? Karena emang template-nya nggak begitu. Nah, berarti gimana Kak? Lagi juga ini kan limnya X mendekati pi/2 ternyata. Nah, ini kita pakai rumus. Rumus yang kita gunain ada di rumus yang tadi saya bahas di awal. Sin 2X. Sin 2X itu diubah menjadi 2 kali sinus X dikali cosinus X. Per cosinus X. Nah, ini kena coret. Nah, limit kalau enggak menjadi, berarti ini dipastikan level 3. Level 3 yang pakai dicoret. Ya, pakai dicoret, bukan pakai template. Udah dimasukin 2 dikali sin pi/2. Berarti 2 dikali sin 91. Jawabannya 2. Makanya tadi saya bilang, jawabannya ternyata betul. Ya, 2/1, tapi caranya salah. Ini 2 dengan cara yang salah, ini 2 dengan cara yang betul. Gitu. Oke. Silakan di foto atau di ini. Oke, siap Bang Arif. Oke, silakan. Nggak ada pertanyaan di grup? Ada pertanyaan atau nggak ada?
Ini bukan yang 0 ya, Kak? Sin 90 0 ya? Yang mana? Nomor 8. Iya, Kak. Di awalnya apa yang dirubah di rumus? Yang di sini? Yang di sini apa yang di awal? Di awal kan 0 per 0 ya? Ini sin kan ini sin 2x itu 2 sin x cos x. Per bawahnya ini kan cos x ya. Oke, ini coret-coret tinggal 2 sin x. Nah, x-nya masukin pi per 2 ke sini nih. Masukin. Nah, sin pi per 2 itu 90 ya. Sin 90 ini sama aja sin 90. Nah, sin 90 itu nilainya 1. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2. Ada nggak sih hasilnya 2? Oh, nggak jadi, Kak. Saya salah lihat. Oke, siap. Nggak apa-apa. Salah sekarang nggak apa-apa, jangan salah pas ulang. Ada lagi ternyata. Gitu. Apalagi Kak soalnya? Ada lagi nggak Kak yang modelnya dicoret-coret? Ada. Soal nomor 6 kayaknya tuh modelnya dicoret ya. Ntar dulu. Nomor 6. Iya, modelnya dicoret. Soal nomor 6 model level 3 yang dicoret. Soal nomor 7 ya level 3 yang dicoret. Soal nomor 4 tadi juga 5 udah ya. Nomor 5 tadi udah. 6 sama 7 coba. Kita lihat 6 sama 7 ya. Oke, saya kasih 5 detik buat moto. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di grup atau di chat saya atau di chat. Oke. Oke, nomor 6 ya. Kita lihat soal nomor 6. Soal nomor 6. Kita masukin dulu itu. Hasilnya kalau dimasukin tuh 0 per 0 juga. Oke. Berarti bukan level 1 ya. Level 2 atau enggak level 3. Tapi ini nggak mungkin level kedua. Pasti level 3. Karena ada cos per sin x. Nah, ini kalau dimasukin ke sini kan jadinya 1 tambah cos pi ya per sin pi. Oke, 1 ditambah cos pi itu cos 180 itu hasilnya adalah min 1. Sin pi itu sin 180 hasilnya adalah 0. Jadi atasnya 0, bawahnya 0. Berarti ini jelas soal level soal nggak mungkin level 1. Nah, ini levelnya level 3 berarti. Ya. Tapi level 3-nya rumusnya di penjelasan saya tadi itu nggak ada rumusnya ya. Kecuali kamu ini ada beberapa cara ngerjainnya. Cuma yang paling enak menurut saya ini kita manipulasi aljabar dengan cara dikali sekawan. Loh Kak, dikali sekawan enggak? Ini kan nggak ada akar. Ya, enggak, kalau dalam rumus trigonometri itu dikali sekawan itu nggak harus ada akar. Yang penting biar bisa muncul rumus. Nah, biar muncul rumus trigonometri. Ini saya kali dengan 1 min cos x per 1 min cos x. Oke. Nah, setelah dikaliin dia jadi begini. Oke. Ini jadi yang sekawan kan berarti ini namanya ya. Jadi depan kali depan 1 min, belakang kali belakang cos kali cos berarti jadi ya cos kuadrat x. Yang bawah gimana jadi Kak? Yang bawah dia nggak usah dikaliin, tapi cukup ditulis perkalian begini aja. Sin x dikali 1 min cos x. Nah, baru kita pakai rumus. Apa Kak rumusnya? Rumusnya ada di yang sudah saya kasih di catatan tadi. Yang mana Kak? Rumusnya ini. Yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, terus kalau cosnya saya pindah ke sono kan munculnya begini, jadi 1 min cos kuadrat x ya. Itu sama aja sin kuadrat x. Itu rumus yang di Oke. Berarti yang di atas saya ubah jadi ini nih. Sin kuadrat x. Berarti sama aja gini ya, sin
kuadrat X aja. Per sin X dikali 1 min cos X. Nah, kena coret. Coret. Nah, udah. Limit kalau udah kena coret aman. Tinggal diapain? Masukin berarti ini jadi sin pi per 1 min cos pi. Nah, sin pi 0. 1 min cos pi adalah min 1. Nah, ternyata bentuknya nggak 0 per 0. Jadi 0 per 2. 0 per 2 beres. Jawabannya adalah 0. Itu termasuk yang bisa dicoret. Atau soal nomor 7. Nomor 7 juga termasuk yang bisa dicoret. Rumusnya apakah? Nah, ini level 3 juga nih. Level 3. Kenapa level 3, Kak? Karena hasilnya adalah 0 X mendekati seperempat ya. 0 per 0. Ini jadinya kan cos X min sin X. Per cos 2X. Ini kalau dimasukin 0 per 0. Kita cek ya. Ini kan cos seperempat pi. Min sin seperempat pi. Seperempat pi itu 45 derajat ya. Ini 2 dikali seperempat pi, berarti jadinya setengah. Nah, ternyata kan cos seperempat pi dengan sin seperempat pi sama hasilnya. Sama-sama setengah akar 2. Sama-sama setengah akar 2. Nah, cos setengah pi itu hasilnya 0. Jadi atasnya 0, bawahnya 0. Nah, berarti nggak mungkin level 1. Ini pasti level yang lain. Nah, level berapa? Ini pasti level yang ke-3. Kenapa? Karena ada cosnya. Nggak sesuai template di level 2. Yang mana Kak rumusnya dipakai? Ada di yang saya kasih tadi. Nih, saya back dulu ini. Nah, yang mana Kak? Yang rumus ini. Jadi cos 2X itu jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Atau kalau diuraikan jadi cos X tambah sin X, cos X min sin X. Oke, berarti ini saya ubah yang ini menjadi limit X mendekati seperempat pi, ini cos X min sin X, ini saya ubah menjadi cos X ditambah sin X dikali cos X dikurangi sin X. Oke, kena coret jadi 1. Jadi jawabannya tinggal dimasukin 1 per cos 45 tambah sin 45. Berarti 1 per setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Berarti sama aja 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Oke, pakai dicoret. Bisa dipahami Adik-adik? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Wah, udah lumayan nih soalnya. Kalau kita jawab udah banyak tadi itu. 8 udah, nomornya udah kejawab semua tuh. Dari nomor 11 sampai berapa kejawab semua. Oke. Coba kita cari yang agak lebih susah. Yang manakah yang susah? Nah, nih ada yang susah. Yang perlu banyak langkahnya ya, itu soal nomor 26. Soal nomor 26. Oke. Kita lompat dulu aja ke soal nomor 26. Rumus yang tadi saya kasih itu kepake semua. Di sebagian besar soal di sini kepake. Mungkin sebagian enggak, sebagian kepake. Oke. Oke, sebelum itu kayaknya saya nomor 35 dulu deh. Habis nanti nomor 35 itu karena rumusnya belum saya gunain tadi. Jadi rumus yang di sini tadi kan ada yang udah sering kepake nih. Di rumus yang di sini tadi, rumus 1 itu udah kepake tadi ya. Rumus 1 udah kepake. Ini udah barusan kepake, ini sering kepake rumus ini. Ini tadi juga udah beberapa kali kepake. Nah, rumus yang ini kan belum ada kepake nih. Nah, itu di soalnya kayak gimana ya? Itu di soal sebentar. Oke. Di soal ada banyak nih, ada soal nomor 35 bisa,
36 bisa. Kamu kerjain di soal nomor 25 pun bisa. Ya. Ya, yang kelihatan itu. Oke, saya cobain 35 sama 36 deh. 35 sama 36. Oke. Ini bentuk yang sering muncul pokoknya ya. Sering banget muncul di ulangan. Nomor 35. Nah, apakah rumus yang dipakai? Rumus yang dipakai di soal nomor 35 itu adalah rumus yang tadi. Sin alfa dikurangin sin beta. Tadi X sama Y, tapi sama ini. Sin kurang sin. Sin kurang sin itu berarti rumusnya menjadi 2 kali cos setengah dari alfa tambah beta kali sin setengah dari alfa min beta. Nah, rumus ini yang dipakai. Oke, jalan soalnya dulu. Yang jelas soal ini kalau dimasukin pertama kali hasilnya 0/0. Ya. Emang harus selalu dimasukin. Nah, itu kembali kepada pengalaman. Kalau kalian sering ngerjain soal, kalian akan paham. Ini pasti level 3 nih. Ini pasti level 2. Ini pasti level 1. Itu pengalaman. Bicaranya itu adalah pengalaman. Pengalaman itu berarti harus banyak kerjain soal. Tapi kalau belum memastikan, ya silakan aja masukin. X-nya diganti pi ya. Berarti saya ganti jadinya sin pi min sin pi. Per X-nya saya ganti pi. Berarti pi min pi. Ya, kalau sin pi dikurang sin pi pasti 0 lah. Kalau pi dikurang pi juga pasti 0. Oke, berarti belum tuntas ya. Belum tuntas. Biar tuntas gimana, Kak? Biar tuntas berarti harus digunakan rumus. Nah, rumusnya ini kita pakai. Buat yang mana? Buat yang atas. Sin X mendekati pi. Di sini berarti jadi 2 kali cos setengah. Alfanya itu berarti X ya. Betanya adalah pi, jadi X tambah pi kali sin setengah X min pi. Per bawahnya adalah X min pi. Nah, saya deketin ke sini karena kita bisa menggunakan ini dengan template nomor 2. Ya, ini udah aman perkalian. Nah, boleh pakai yang mana, Kak? Ini pakai yang ini nih. Pakai yang ini model yang ini. Ya. Kalau X mendekati 2, ini X min 2, ini X min 2, pembuat nolnya berarti tinggal A dibagi B. Boleh tuh. Sama berlaku kalau di soal itu adanya sin, cos sama tangan. Ini kan sama. X mendekati pi, X min pi, X min pi. Nah, jadi setengah dibagi 1. Jadi ini jawabannya nanti adalah setengah. Ini hasilnya adalah setengah. Ini 2. Nah, kalau ini gimana, Kak? Ya karena nggak ada pasangannya harus dimasukin. X-nya diganti ke sini. Pi. Berarti jadinya cos setengah dikali pi ditambahin pi. Berarti 2 coret sama setengah. Jadi tinggal ini doang nih. Cos setengah dikali 2 pi. Oh, berarti tinggal hasilnya jadi cos pi. Nah, cos pi itu cos 180. Berarti jawabannya adalah minus 1. Ada jawabannya yang B ya. Nomor 36 gimana, Kak? 36 juga bisa pakai rumus itu ya. 36 pakai rumus itu. Cuma beda rumus. Tadi rumusnya yang nomor 4. Di rumus yang tadi di nomor 4 yang bagian 4. Rumus 4. Rumus 4.4. 4.4 ya. Klaim X mendekati pi. Di sini cos ya. Cos X min cos pi. Cos X. X mendekati A. Cos X min cos A per X min A. Oke. Nah, ini rumusnya kalau cos min cos itu rumusnya min 2 kali sin setengah kali X min A, X plus A, sorry. Di sini setengah kali X min A. Per bawahnya adalah X min A. Saya deketin di sini X min A-nya.
Nah, ini ada perkalian aman pakai template nomor 2. Ini tinggal dibagi aja koefisiennya. Setengah dibagi 1. Berarti ini min 2 kali ini adalah setengah dibagi 1/2. Nah, kalau ini gimana, Kak? Ini masukin hanya X-nya ganti sama A. Berarti jadinya sin setengah dari A ditambah sama A. Oke, coret jadinya min sin setengah dikali 2A. Oke, cara coret berarti jawabannya adalah min sin A. Seperti itu. Oke. Nah, sip, silakan di foto. Kemudian kalian paham ya. Tentuin pokoknya intinya masukin dulu, tentu ini ada di level berapa. Jadi kalian terlatih. Walaupun nanti ketika udah ngerjain agak ya. Itu X-nya harusnya A, Kak, bukan V itu, Kak. Yang nomor 236 ya? Iya, 36. Iya A, itu tadi saya salah. A. A itu. Tadi saya keren sama dengan soal ini A. Sorry. X mendekati A. Jadi makanya nanti ini A juga di sini. Nah, jadi X ini nanti diganti sama A. Sama A tambah A, jadi 2A, cara-cara sama. Berarti ini masuk kategori soal level 3 ya, yang pakai template, bukan dicoret. Pakai template. Ini juga sama. Soal level 3 pakai template. Oke. Dan kalian paham? Kalau kalian masih ada bingung, bisa PC ke saya. Oke, soal terakhir mungkin. Ini agak panjang karena memang soal ini sebenarnya lumayan juga sering muncul. Mana tadi? Soal berapa ya? Nah, soal nomor 26. Ini agak panjang ngerjainnya. Kadang melibatkan beberapa rumus kayak. Oke. Gimana tik? Foto. 1, 2, 3, 4. Sip. Oke, saya nggak usah kasih garis batas karena takutnya nggak muat tempatnya nanti. Tapi tadi dengan apa trik yang saya punya di nomor 3 trik itu ya, yang umum aja dulu. 3 trik itu sebenarnya itu kalian sih buat levelnya sampai dengan tuntas garemet sih bisa. Cuma mungkin 100 belum bisa. Karena perlu tergantung soal ulangannya. Tapi perlu banyak manipulasi aljabar. Ini termasuk yang manipulasi aljabar. Soal nomor 20. Nah. Lim X mendekati X mendekati 0 ya. Oke, terus di sininya kan bentuknya sin 4X per X kuadrat kali tangan 2X minus 2 per X kuadrat. Nah, tuh. Nah, ini masalah, yang jadi masalah adalah ini pecahannya masih 2. Soal limit itu pecahannya ya satu pecahan aja. Kayak umum tadi kan per garis pernya itu cuma 1. Ini ada pecahan dikurang pecahan. Biasanya kita samain penyebut. Tapi boleh juga kita sederhanain dulu salah satu bentuk biar dapat. Saya biasanya sih langsung samain penyebut, tapi saya mau coba yang kita sederhanain dulu, kali bisa ya. Kali bisa. Kita sederhanain dulu tuh yang ini kita sederhanain. Nah, pakai yang mana? Lihat sudutnya. Perhatiin sudutnya. Ini kan sudutnya 4X nih. Ini kan sudutnya 2X. Maka ini 2 kali lipat sudut ini. Jadi kita akan keinget rumus yang ini nih. Rumus yang ini. Rumus nomor 1. Nah, ini 2X, ini X,
ini X. Kalau di sini 4X, berarti di sini 2X sama 2X. Berarti kalau di soal yang tadi, ini bisa saya ubah menjadi begini. Nah, ini saya tulis di sini. Berarti ini bisa menjadi 2 sin 2X, yang atas tuh, kali cos 2X. Biasa saya langsung sama penyebut ya, belum nyoba ini. Kemudian dapat X kuadrat. Nah, tangannya saya apain? Tangannya saya ubah kayaknya deh. Tangan itu saya ubah, atau saya ubah ya, sin per cos. Iya, ubah kayaknya. Ubah. Saya ubah. Tangan itu pas kelas 10 belajar itu adalah sin per cos. Maka tangan 2X itu saya ubah jadi sin 2X per cos 2X. Oke, saya ubah, saya sederhanain dulu. Oke, berarti jadi gini ya. 2 sin 2X cos 2X. Nah, per ini saya jadiin kali. Ya, ini kan sama aja begini. Per ini saya jadiin kali, berarti ini saya tulis terbalik. Nah, ini cos 2X. Berarti ini jadinya cos 2X per X kuadrat kali sin 2X. Oke. Oh, ternyata kena coret. Sin 2X. Nah, boleh dicoret. Nah, ternyata bentuknya tinggal jadi 2 cos 2X. Cos 2X itu berarti cos kuadrat 2X per X kuadrat. Nah, sip. Ternyata setelah kita sederhanain, soalnya menjadi begini. Lim X mendekati 0, yang ini menjadi 2 cos kuadrat 2X per X kuadrat minus 2 per X kuadrat. Nah, kalau udah begini kan bisa dong dijadiin satu pecahan. Kan penyebutnya udah sama-sama X kuadrat. Kita gabungin aja. X kuadratnya jadi 1, gini. Yang di atas kita kurangin 2 cos kuadrat 2X minus 2. Sip. Nah, udah aman. Berikutnya, setelah kita masukin hasilnya 0 per 0 nih ya. Nah, silakan aja dicoba 0 per 0. Berarti dia nggak mungkin level 1. Pasti level 2 atau level 3. Tapi jelas nggak level 2 karena bentuknya nyempil ada cos nih ya. Berarti harus pakai rumus. Rumus mana Kak yang dipakai? Rumusnya rumus ini yang dipakai. Yang ini. Rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Dia berlaku juga kalau di sininya 2X sama 2X berlaku. 3X sama 3X juga berlaku. Nah, perhatiin. Ini nanti ada bentuk kayak gini nih. Saya ubah dulu nih. Saya ubah dulu. Sorry, saya ubah dulu. Bentuknya saya bikin begini dulu. Ini mau pernah saya hapus dulu. Hapus. Berarti jadi gini. Lim X mendekati 0. Ini duanya saya keluarin dulu. Maka di sini muncul cos kuadrat 2X terus minus 1. Nah, per X kuadrat ya. Kalau pakai trik juga boleh, tapi saya mau latihannya cara biasanya dulu aja. Oke. Nah, pakai rumus mana nggak? Pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Nah, memang sama, tapi gini, yang ini kamu pindahin ke kiri, yang ini kamu pindahin ke kanan. Berarti kan di kiri nanti tertinggal cos kuadrat 2X minus 1. Nah, yang ini karena 1 pindah ke kiri jadi minus 1. Nah, yang ini dia harus pindah ke kanan karena ini plus pindah ke kanan jadi min sin kuadrat 2X. Nah, berarti cos 2X kuadrat 2X minus 1 itu juga jadi begini. Oke, berarti jadinya adalah ini sama dengan ya lim X mendekati 0 dari 2 dikali min sin kuadrat 2X per X kuadrat. Oh, deh, jadi template nomor 2. Level 2, sorry. Oke, ini min dikali 2 jadi min 2 ya. Sin kuadrat 2X itu dipecah jadi sin 2X kali sin 2X ya. Per X kuadrat saja jadi X sama X. Biar apa? Biar kita bisa punya nilai pasangannya nih dari sin 2X per X. Ini dibagi ini berapa? Ini kan jadi min 2. Ini berapa nih? 2 dibagi sama 1. Jadi 2 per 1. Yang ini berapa Kak? 2 dibagi sama 1. Jadi 2 per 1. Jadi jawabannya adalah panjang ya. Oke. Sip. Anton?
Ya Kak, Demikian hari ini Kanton ya yang bisa cukup saya Kak. berikan buat adik-adik yang mengikuti kelas online. Silakan, saya terbuka kalau ada yang mau bertanya soal-soal, tidak ada masalah. Tapi mohon maaf kalau agak-agak slow respon karena yang nanya juga ada banyak. Tapi silakan aja ditanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, kalau enggak mungkin nanti saya kerja keras nyari jawabannya ya. Oke, demikian dari saya Kanton. Semoga yang saya kasih hari ini memberikan manfaat buat adik-adik di soal ini. Secara umum lah ya, kecuali limitnya yang tahingga, karena ada limit yang bentuknya tahingga. Saya nggak tahu itu kamu belajar di kelas 11 atau sekarang saya. Tapi kalau limit trigonometri secara umum mungkin 90%-an itu udah beres dengan rumus-rumus yang tadi. Ya, mungkin ada yang belum karena perlu manipulasi aljabar. Demikian Kanton dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Anton. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Kak Rangga. Buat adik-adik yang masih bingung atau yang masih penasaran, silakan tanyakan via WA grup atau WA pribadi, silakan. Dan bagi yang masih bingung, kita lanjutkan lagi di next kesempatan. Oke, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, kita sudahi saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk. Tapi Kak, Kalau mau tahu gambarnya gimana Kanton ya? Hah? Di sini saya bisa setnya per ini nggak? Screenshot ya? Screenshot apa? Enggak, kayak bisa di set ya? Set per ini nih. Iya. Tapi per ini PDF ya? PDF. Tadi kemana? Screen nggak ya? Atau kalau Kanton bisa ini nggak apa-apa. Saya belum matiin. Screen ya? Iya kali. Nah, dulu. Tapi lari kemana Wan? Gua sempat. Tahu. Hari ini nanti ya. Takutnya juga per halaman mesti di set. Kalau yang Agoy aplikasinya agak beda dia kemarin. Nggak zoom, kalau whiteboard zoom. Enak Wan. Whiteboard yang waktu itu gua kasih tahu dulu. Oh, sorry. Screenshot, Kak. Screenshot. Ya, siap-siap. Udah di screenshot. Ntar lu lagi coba nge-save dulu. Bentar. Screenshotnya kayak gini. nanti harus buat zoomnya. Oh gitu. Recording gitu. Ini direkord kan Kanton? Hah? Direkord. Udah direkod? Nanti saya share ya. Suara saya jelek lagi. Hahaha. Oke deh. Thank you Kanton ya. Udah di share screen nggak? Oke siap. Berarti ini ya apa namanya? Rebo depan lagi kan? Yuk. Berarti IPS kemungkinan ya. Enggak, IPS yang megang Kak Irsan ya. Saya tetap IPA berarti ya. Oh, saya kurang tahu nih. Ya dah, siap. Oke deh. Thank you. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada Niki Tirta nih. Di live ini aja apa namanya? End meeting for all aja, Kanton. Yes.